Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini, lebih dari 216 negara di dunia, tidak kecuali negeri yang kita cintai ini, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Apa yang terjadi pada hari ini, dalam perspektif Al-Quran, ini bisa kita sebut sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sisi lain, apa yang kita hadapi hari ini juga boleh jadi ini merupakan teguran dan peringatan. Ada kesalahan yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Dan di sisi lain, apa yang terjadi ini juga bisa merupakan sebuah hukuman yang sedang Allah berikan kepada kita. Kita berbaik sangka kepada Allah di balik musibah yang terjadi pada hari ini. Tetapi juga ini merupakan sebuah momentum yang terbaik bagi kita semuanya. Hampir 6 bulan kita menghadapi pandemi ini. Kita harus melakukan banyak perenungan dan bermuhasabah, melakukan introspeksi diri. Apa sebenarnya pesan yang sedang Allah sampaikan di hadapan kita pada hari ini di balik pandemi COVID-19 yang terjadi. Dan ketika kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, setidaknya ada 4 sikap yang harus kita bangun dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. 4 sikap itu, yang pertama adalah ini merupakan kesempatan yang terbaik bagi kita untuk kembali membangun ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kembali menyadarkan betapa kita harus selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita sangat lemah, kita tidak berdaya. Hari ini tidak ada vaksin yang bisa menyembuhkan itu. Hanya dalam tahap uji coba. Hari ini tidak ada lagi negara adidaya, negara adikuasa. Tidak ada senjata sehebat apapun yang bisa menghadapi makhluk yang bernama COVID-19 itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kita betapa lemah dan kecilnya kita sebenarnya, dan betapa maha kuasanya dan maha segala-galanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi orang yang bertauhid itu adalah mereka bertaubat, dan kemudian mereka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya dalam bentuk salah satunya adalah memperbanyak ibadah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, la yarudul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru. Bahwa tidak ada yang bisa merubah ketentuan yang terjadi pada hari ini. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah ini kecuali dengan doa kita. Dan tidak ada yang bisa memanjangkan umur seseorang kecuali kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya. Maka senjata kita yang paling hebat hari ini sebagai orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah, mari kita memperbanyak berdoa. Selain tentunya kita wajib memenuhi protokoler kesehatan, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, bahkan kita menghindari kerumunan dalam suasana yang seperti ini. Maka doa adalah sebuah keniscayaan. Kita baca dalam lembaran sejarah, ketika para nabi dihadapkan pada ujian yang sangat berat, tidak ada senjata yang bisa menghadapi itu kecuali doa. Bagaimana dalam Al-Quran diceritakan, Nabi Ayub alaihissalam pernah sakit bertahun-tahun, sehingga orang menghindar dari Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayub pun berdoa, wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan dengan kudrah irada Allah, Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pernah difitnah oleh Zulaikha sehingga dipenjara di kota Mesir. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam pun berdoa, Fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Akhirnya Allah bebaskan
Bahkan Allah jadikan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai bendaharawan di kota Mesir pada zamannya. Nabi Yunus alaihissalam pernah berada lebih 40 hari dalam perut ikan yang sangat besar. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali pada saat itu Nabi Yunus alaihissalam juga berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Allah lindungi, Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Begitu juga Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang istiqamah dalam keimanannya. Ketika mereka berada dalam gua menyelamatkan diri, mereka berdoa pada saat itu, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Akhirnya mereka ditidurkan Allah dalam masa yang sangat panjang, 300 ditambah 9 tahun. Tapi begitu mereka terbangun saling bertanya. Ada yang mengatakan labisna yauman au ba'da yaum. Kita sudah tertidur 1 hari atau setengah hari. Padahal mereka tertidur 3 abad setengah. Tak mampu akal manusia menembus itu. Tetapi dengan keimanan, dengan doa bisa menembus batas. Apapun bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mari kita banyak berdoa untuk negeri kita, untuk saudara-saudara kita. Semoga pandemi COVID-19 ini berlalu dari kehidupan kita. Salah satu doa yang diajarkan Nabi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was sami'ul alim. Dengan mengatasnamakan Allah, dengan menyebut asma Allah, semoga apapun yang berbahaya, baik yang datang dari langit, yang ada di bumi ini, Allah lindungi, Allah selamatkan, Allah jauhkan kita dari mara bahaya ini. Itu salah satu doa yang pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian yang kedua, sikap kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi hari ini adalah mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ingatkan itu, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ternyata sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur di dunia ini. Sedikit sekali. Orang yang bersyukur itu adalah syukur ni'mah tamamul khidmah. Manifestasi orang yang bersyukur, dia akan memaksimalkan pengabdiannya kepada Allah. Kalau dia berkuasa, dia ingin mensejahterakan orang lain. Kalau dia punya harta, dia ingin meringankan beban orang lain. Kalau dia orang yang berilmu, dia ingin memberikan ilmunya yang menjadi cahaya dan pelita menerangi kehidupan bagi orang lain. Itulah orang yang bersyukur. Dia akan memaksimalkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa di balik pandemi COVID-19 yang terjadi hari ini, sangat banyak pembelajaran yang sedang Allah ajarkan kepada kita. Betapa kita harus selalu menjaga kebersihan, betapa kita harus membedakan yang halal dan yang haram. Ada jarak, kita tidak lagi sembarangan bersalaman, apalagi dengan orang yang bukan mahram kita. Kita tidak lagi berbuat yang sembarangan, tapi kita lebih teliti, lebih menjaga kebersihan. Kita memakai masker supaya tertutup juga wajah kita, supaya tidak berbicara yang sembarangan. Kita bisa menjaga mulut kita. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil di balik pandemi COVID-19 yang terjadi pada hari ini, walaupun di sisi lain berdampak pada kebanyakan orang pada hari ini. Tapi yakinlah kita bahwa musibah yang terjadi hari ini sesungguhnya tidak lebih besar dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sejujurnya kita pernah sakit, tapi ketika kita bertanya pada diri kita, ternyata sehat kita lebih lama. Hari ini ekonomi kita terganggu, tapi mungkin kita jangan lupa bahwa kita pernah meraih sukses, kita pernah meraih keuntungan di balik bisnis yang kita lakukan pada hari ini. Intinya, musibah yang Allah berikan tidak lebih besar dari nikmat yang sedang Dia berikan kepada kita. Musibah itu tidak lebih besar, tapi nikmat Allah jauh lebih banyak kepada kita. Yang ketiga, sikap kita adalah senantiasa semangat. Karena semangat, hati yang bergembira itu menjadi imun, menjadi kekebalan bagi diri kita. Ciptakan kebahagiaan itu dalam diri kita, bersama keluarga kita. Walaupun hari ini gerakan kita agak terbatas, jadikan rumah kita bagaikan sorga yang terindah di dunia ini. Kita bisa berkreasi di rumah, kita bisa menanam bunga, kita bisa beternak, kita bisa memasak,
Kita bisa mendidik anak-anak kita saat ini, mereka yang di rumah, sehingga terbangun kembali nilai-nilai cinta dan kasih sayang dalam keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita lebih peduli kepada rumah tangga kita. Nah, ini semangat juga menjadi obat bagi kita. Kita tetap senyum, kita tetap bahagia di balik musibah yang terjadi ini. Dan terakhir, yang keempat, sikap kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari kita yang diberi Allah rezeki, kita yang punya kelebihan rezeki, ini momentum bagi kita untuk membangun kesolehan sosial. Kita bisa berbagi kepada orang lain, kita bisa meringankan saudara-saudara kita. Karena salah satu amalan yang sangat dicintai Allah itu adalah ketika hidup kita bisa berbagi kepada orang lain. Sampai dalam sebuah hadis Nabi pernah katakan itu, "Mallaqiya akhahu bima yuhibbu liyusirrahu bidzalika sarallahu azza wa jalla yaumal qiyamah." Siapa yang mendatangi saudaranya, dia ingin meringankan beban saudaranya, dia ingin membahagiakan saudaranya yang sedang terpuruk pada hari ini, maka dengan sebab itu pun dia akan dibahagiakan Allah nanti pada hari kiamat. Allah akan ganti rezeki kita pada hari ini ketika kita berbagi, bersedekah, berzakat, berinfak. Ini juga perbuatan yang bisa meringankan azab yang lebih besar menimpa kehidupan kita. Semoga kita mampu mengambil hikmah di balik pandemi COVID-19, dan semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang segera mengangkat wabah pandemi COVID-19 dari kehidupan kita, dan kita menuju kehidupan yang lebih baik daripada masa lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.